menu pagi-pagi hari ini. Periksalah kalori minuman itu sebelum berbuka puasa. Sempet kali ini meriksa repot kalori nih ya. kayaknya. Repot tuh Ila. Repot. Mau buka puasa, kalori diperiksa dulu dah Ila. Mas, ini saya lagi ngobrol sama bintang tamu saya nih. Oh iya, maaf ya. Iya, ntar ya. Sorry Mas. Ntar ya. Oke ya. Iya. Jadi gimana? Kabarnya? Edrik. Kenapa? Sorry ya, maaf. Kamu mesti berlatih lagi, oke? Ya. Tadi kalah terus ya Pak? Enggak. Kamu memang harus learning by doing ya. Aduh. Oh my God, aduh. Ya. Toke. Ini ada tamu juga. Kelapaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok puasa-puasa begini banget? Iya, makanya. Kok lemes banget sih? Lagi puasa. Kenapa lemes banget sih? Puasa Jangan emang nggak sahur? lemes. Nggak sahur? Udah sahur aku sahur jam 6 pagi tadi. Mau puasa-puasa aja deh, mendingan deh batalin aja Bapak sekalian. ada program, Gimana Pak. sih caranya agar puasa itu biar terasa ringan? Ada tips nggak buat? Oh, ini buat silakan duduk Oh, dulu. boleh Ada tamu duduk. kita nih, aduh. Kirain di sini cuma dipajang doang. Maaf nih nggak sih minuman soalnya kan lagi puasa. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi biar nggak lemes, yang pertama konsultasi ke dokter. Nah, saya cuma baca awalnya doang, Pak. Tapi kan nggak sakit. Takutnya kan kondisi kesehatan orang-orang kan beda-beda ya. Benar. Jadi kalau misalnya supaya puasanya berjalan dengan lancar, baiknya konsultasikan dulu ke dokter agar bisa ditanyakan pola makannya seperti apa, sahurnya makannya apa. Yang punya mah akut gitu ya maksudnya ya. Aku sih memang selalu punya mah, apalagi kalau malam-malam. Mah. Gitu. Oh, itu kalau anak istri ya Pak ya maksudnya ya Pak ya? Gitu. Nah kalau dari Lera sendiri kalau tips puasa biar Seger ya. Kalau aku sih yang pasti biasanya sih tetap melakukan aktivitas ya. Jadi bukannya fokusnya bukan tidur, ke makanan. bukan ke makanan. Jadi aktivitas aja sih tetap. Misalnya tetap olahraga tetap. Biarpun olahraganya mungkin jamnya kita strategikan gitu. Olahraganya jangan di pagi. Oh, iya, Pagi iya, benar. tepar. Jadi Tepar. menjelang buka malah enak, malah seger udah gitu. Kalau habis buka puasa, habis buka puasa malah jadi kita nggak terlalu yang craving pengen makan apa gitu kan. Kadang-kadang kalau kita menunggu nggak ngapa-ngapain, aduh langsung deh ngeliat gorengan, pengen ngeliat kolak, pengen betul, apa betul, semua betul. pengen gitu, BM Terus gitu. juga, oke, ini juga ada tips, kurangi konsumsi garam. Jadi saat sahur dan berbuka, baiknya mengurangi makanan yang asin-asin. Jadi lebih banyak carilah makanan yang manis. Oke. Oh, soalnya bisa bikin dehidrasi kalau garam. Dan juga penurunan 1 gram asupan garam ini menurut dokter kardiovaskular ternyata bisa mencegah serangan jantung, gagal stroke, dan juga penyakit Makanya lain. ada itu apa diet mayo juga Iya, kan. benar. Sebenarnya Diet mayo. bukan tanpa garam sama sekali tapi benar-benar Diet mengurangi irit juga itu gayam. sebenarnya mengurangi garam. Mengurangi gayam. Gayam. Olahraga. Dan juga olahraga. Benar. Nah, Oh, jadi benar ternyata tuh. dalam menjalankan ibadah puasa bukan berarti olahraga Stop aktivitas. stop aktivitas. Tapi benar kata tadi, kata Laras, dibatasi ya. Dibatasi Yang paling dan enak juga olahraga jam berapa? Sore lah menjelang buka, tapi jangan pas habis buka ya. Kadang-kadang habis buka kan kita suka makan berlebihan malah jadi mual. Jadi jam misalkan bukanya jam 6, jam 5-an kita olahraga. Jadi pas buka, pas enak tuh seger tuh. Jadi jam 5 sore ini olahraga. Tapi jangan maraton juga ya olahraganya. Ya olahraga. Set, Ringan-ringan. abis itu nungguin maghrib tuh udah pada lemes. jadi berapa menit tadi kira-kira? Kalau aku sih biasanya setengah jam sebelum gitu jam paling sebelum nggak, buka. setengah jam Betul, sebelum betul, buka betul. sampai nanti habis buka. Jadi nggak terlalu makannya banyak banget gitu, menghindari supaya gemuk juga. Itu yang bikin gemuk tuh biasa habis bukanya itu loh. Olahraga Iya. enak tuh berenang. Oh, menyelam minum air ya. Sekalian Bener ya. Bisa banget. Kita lihat ada video-video tentang fun fact puasa. Coba kita lihatnya langsung ya. Puasa adalah hal yang identik dengan bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. Menahan lapar dan dahaga dari matahari terbit hingga terbenam menjadi bentuk menjaga hawa nafsu akan kehidupan duniawi. Tetapi, selain sebagai bentuk ibadah, ada banyak sekali manfaat yang diberikan oleh puasa. Apa saja? Let's find out. Sebuah penelitian dilakukan di Amerika menyebutkan bahwa puasa mampu meningkatkan fungsi otak. Dengan berpuasa, peningkatan faktor neurotropik akan memproduksi sel otak
daya ingat dan konsentrasi Anda akan lebih baik dengan membiasakan diri berpuasa. Sebuah penelitian oleh tim ahli jantung di Uni Emirat Arab menemukan bahwa puasa dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Dengan asupan makanan yang lebih terbatas dan teratur, yakni saat berbuka dan sahur, tingkat kolesterol dapat ditekan dan Anda akan terhindar dari resiko penyakit jantung bahkan stroke. Hal ini pun dibenarkan oleh seorang dokter di Rumah Sakit Jakarta, bahwa selain menurunkan kolesterol dan menyehatkan jantung, puasa dapat menstabilkan kadar gula dalam darah. Setelah sahur, Anda tidak mengkonsumsi apapun hingga saatnya berbuka. Tubuh secara alami akan membakar lemak pada tubuh Anda untuk menghasilkan energi tambahan. Tak hanya itu, racun dalam timbunan lemak pada tubuh Anda pun ikut terbakar hingga dapat dengan mudah dibuang dari dalam tubuh. Berpuasa ternyata juga mampu untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas dari berbagai penyakit. Seorang ilmuwan asal Universitas California Selatan menyebutkan bahwa puasa dapat memicu sel-sel punca untuk aktif. Sel punca memiliki manfaat untuk meregenerasi sistem imun atau kekebalan tubuh. Tak hanya itu, sel-sel yang mulai rusak atau sudah rusak dapat lebih mudah untuk diperbaiki. Dan hingga saat ini, puasa merupakan satu-satunya metode alamiah untuk mengaktifkan sel punca untuk imunitas tubuh. Banyak yang berpendapat bahwa dalam masa kehamilan, sang ibu dilarang keras untuk berpuasa. Namun ternyata ada pendapat lain, bahwa puasa ternyata memiliki dampak positif bagi kehamilan. Seorang spesialis kebidanan dari sebuah rumah sakit di Jakarta menyebutkan bahwa puasa dapat mencegah penyakit degeneratif pada janin dan ibu hamil, seperti kolesterol, jantung koroner, hingga kencing manis. Hal ini karena pola makan sang ibu lebih teratur dan terjaga. Selain itu, puasa dapat menambah jumlah sel darah putih yang mampu mengurangi resiko sakit jantung dan pembuluh darah serta imunitas. Wah, rupanya banyak sekali ya manfaat dari puasa ini. Jadi, jangan ragu untuk melakukannya. Selamat berpuasa! Nah, itu. Ternyata luar biasa ya manfaat berpuasa itu tadi kalau kita lihat ada bisa menghindari dari serangan jantung. Kemudian menjadi proses detoksifikasi. Meningkatkan kecerdasan otak juga. Katanya Itu yang saya jadi pertanyaan tuh. Suka lemot kan ya, bukannya kalau kita lagi puasa kurang makanan, kurang minum. Itu ternyata malah mencerdaskan ternyata ya. Malah. Emosi meningkat terus otak melemah. Biasanya gitu. Kalau itu terus-terusan kita tiap hari Bu. Tapi kayaknya. mungkin gara-gara asupan makanannya ketika sahur yang salah. Mungkin. Dan juga ada istilah berbukalah dengan yang manis. Itu juga nggak berlaku bagi yang penderita diabetes. Iya. Bahaya justru karena kita akhirnya makan yang manis justru bisa jadi gula meningkat. Inilah kebiasaan-kebiasaan makan yang buruk saat buka puasa. Seperti apa kebiasaannya ya? Coba kita lihat ini dia. Selain menjadi sebuah ibadah, puasa juga memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Namun tidak jarang orang-orang yang berpuasa kurang mengatur pola makannya, sehingga malah membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan mereka. Dan berikut ini beberapa kebiasaan makanan yang buruk saat menjalani ibadah puasa. Banyak orang yang menganggap sepele makan sahur, padahal dengan meluangkan sedikit waktu untuk makan saat sahur memiliki efek yang baik bagi tubuh. Makan sahur merupakan waktu yang tepat bagi Anda untuk mengkonsumsi makanan kaya serat, tinggi protein, dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Hal ini dilakukan agar tubuh Anda tetap kuat, fit, dan tidak mudah lapar saat menjalani puasa seharian. Banyak orang yang beralasan untuk langsung menyantap hidangan berbuka puasa hingga perut terasa penuh setelah menjalani puasa seharian. Padahal kebiasaan ini merupakan hal yang buruk. Lebih dari 12 jam sistem pencernaan kita beristirahat. Dengan tiba-tiba diisi oleh makanan yang cukup banyak akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih berat dan lambat. Baiknya beri jeda waktu 15-30 menit dari waktu memakan kudapan hingga makanan utama. Saat berbuka kita memang dianjurkan untuk menyantap yang manis, tapi Anda juga harus berhati-hati. Salah dalam pemilihan makanan dan minuman yang manis dapat membuat gula darah naik, sehingga beresiko untuk terkena diabetes. Baiknya mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula yang alami, misalnya saja seperti buah-buahan. Selama berpuasa, tubuh memerlukan cairan agar tetap fit dan siap menjalani ibadah selanjutnya. Maka dari itu, Anda harus bisa memenuhi kurang lebih 2 liter air tiap harinya. Dengan 2 gelas air saat sahur, 2 gelas saat berbuka, dan 4 gelas saat menjelang tidur.
kebutuhan tubuh Anda akan cairan akan terpenuhi. 2-4-2 gitu ya berarti. 2-4-2 sistemnya kayak bola, 2-4-2. Kayak bola. Udah favoritku juga lah. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya, kalau aku sendiri kalau bisa buka puasa, yang wajib justru yang pedes-pedes. Karena emang suka pedes ya, Esti ya. Jadi kayak kalau baru makan pedes langsung seger gitu ya maksudnya. Pokoknya sambel, harus ada sambel segala macam. Kalau aku suka yang manis nih, suka manis-manis tuh katanya kan juga nggak boleh. Iya, Kadar betul. gula meningkat, Kadar serem gula bisa juga sih meningkat, emang. ya. Dijaga aja sebetulnya, jangan terlalu berlebihan. Tadi kayak gambarnya nggak gitu juga kali. Burger sampai segini. Iya bener. Makannya 2 hari tuh kayaknya tuh ya. Tapi yang lucu kadang-kadang kalau udah mau buka puasa nih ngumpul semua kan, makanan ditungguin. Iya. Nungguin beduk kan Udah gitu tuh, suka dijailin. Handphone bunyi azan loh itu. Buka, katanya belum masih. Handphonenya bunyi. Suka minum teh nggak? Suka banget. Suka banget. Teh manis gitu. Teh manis, makasih. Teh tapi manis. Lihat mukanya ke dia Teh soalnya. manis, oke. Teh kan banyak khasiatnya ya, Bener. tapi ada sisi buruknya juga. Oh gitu. Betul, ada sesuatu yang baik itu pasti ada sisi negatifnya Ini juga. ada beberapa akibat buruk sehabis minum teh sehabis makan. Oh gitu. Nah, jadi teh itu memiliki sifat Inhibitor. yaitu memperlambat penyerapan nutrisi penting buat tubuh. Jadi teh ini menghambat penyerapan zat besi. Kurang zat besi efeknya bikin anemia atau kurang darah. Baru bisa minum teh itu seharusnya 2 jam setelah makan, bukan pas makan. Berarti salah ya kata orang kalau mau diet itu kan minumnya kalau misalkan kayak Chinese tea habis makan. Jadi katanya biar katanya lemaknya bisa menyerap atau segala Iya, macam. tapi emang ada yang kurang. Zat besinya ternyata Iya yang ternyata kekurangan. makanya. Jadi mendingan minum teh itu. Minum air putih lah yang pasti yang Air paling putih, bagus lah ya baru ngeteh gitu ya. Betul, semuanya paling bagus tuh minum air putih. Itu udah paling benar. Tapi mendingan air bening sih Pak, kalau putih kayaknya keruh ya. Oh iya, air bening bener. Air mineral gitu ya. Ya, air mineral. Lalu kemudian periksalah kalori minuman itu sebelum berbuka puasa. Sempet kali ini periksa repot kalori nih ya. kayaknya. Repot tuh ya. Repot. Mau buka puasa, kalori diperiksa dulu deh, ileh. Aduh. Jangan perut udah kriuk-kriuk gitu ya. Iya, udah ada kering kriuk-kriuk gitu. pakai periksa dulu kalorinya berapa. Gitu kan. Es cendol, 1 porsi es cendol setara dengan 2 piring nasi ditambah dengan selembar roti. Nih, makanya kita kasih tahu. Oh my Jadi mengandung 500 kalori. Ya, jadi 2 gelas es cendol sudah memenuhi keperluan kalori harian tubuh kita. Jadi mendingan kalau misalnya mau makan Es cendol jangan makan gitu ya. Iya, dia udah ngegantiin itu 2 piring nasi tambah 1 lembar roti loh. Oh no wonder berarti kalau abis puasa biasanya berat badan malah nambah bukannya malah kita Benar, kurus ya kebanyakan karena kita banyak makan. es cendol bukan dimakan Nasi, lagi es udah. cendol. Karena udah di situ pakai ada sentong. santan, ada gula di situ kan, Iya. campur semua di situ. Nah, jadi samalah dengan Ada juga nih es puter, Ah. ya. Mendingan gak usah lah. kenapa? Pusing diputer. Es puter setara dengan 2 mangkuk bubur ayam. Oh gila. Mengandung 430 kalori. Santan dan telur dalam es puter itu Kolesterol kolesterolnya tinggi. tinggi. Oh iya. Jadi iya. kalau pengen makan bubur, nggak ada bubur, Yuk es puter es aja. puter aja. Es puter aja. Pakai 2 mangkok ya. Nih ada lagi koktail buah. Ini juga gitu nih. Wah Ras. sering nih kita nih. Iya kita sering banget makan ini kan. Ternyata 1 porsi koktail buah mengandung 120 kalori. Lebih baik kita memakan buah segar yang dipotong saja. Kalau es Lebih buah udah murni. ada gulanya. Iya, ya. susu. Ada kental manis, betul, apa gitu kan. ya. Ada juga es sirup aneka rasa yang warna-warni itu ya. Seporsi es sirup itu sama dengan 7 keping biskuit susu. Mengandung 150 kalori. Bayangin ya kalau berapa kalori yang masuk saat kita minum lebih dari segelas es sirup saat buka puasa. Wah. Iya, iya, iya. Pusing kan? Jadi sekarang jadi mikir ya mau makannya. Jadi takut juga ya. mendingan milih biskuit daripada itu kali ya. Bener. Tapi Es gosip, campur juga. Satu gelas es campur sama dengan 1 porsi empek-empek kapal selam. Mendingan pempeknya kalau gitu nih. pempeknya, kalau saya sih mending milih pempeknya. Mengandung 200 kalori. Bayang tuh ya. Jadi, Emang mau. jadi sebetulnya Esti, kalau kita lihat dari sini, Ras, jadi kita ambil kesimpulan bahwa jangan ditutup itunya ya. Bahwa sebenarnya kita nggak perlu lagi makan nasi kalau sudah makan es campur. Tuh. Oh iya Itu, benar. karena tadi ya. Jadi minum es, terawih dulu gitu baru apa. Tapi gitu Ya makan urutannya. dikit-dikit iya. Makan nasi tetap. Makan nasi tetap ujung-ujungnya ya. Dan yang setara dengan nasi juga ada namanya hooker ya. Oke deh. Itu buat masak nasi Pak kayaknya Pak. Rice cooker. Ya udah kita rice cooker dulu ya. Jangan kemana-mana tetap di pagi-pagi. Semangat.
Pak.